Halo, selamat pagi Bapak. Ya, gimana Mas? Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar ini? Boleh, boleh, mangga, mangga. Ini penyebab mobil ini turun mesin separuh itu apa ya Pak ini Pak? Nah, ini jadi mungkin bisa buat sharing juga buat teman-teman. Jadi untuk mobil ini Honda Jazz IDSI. Untuk kali ini mengalami overheat dan sedang melakukan proses turun mesin setengah atau overhaul cylinder head dikarenakan, nah ini untuk penyebabnya. Kemarin itu kan dari pelanggan kan menghubungi kita kalau mobilnya tiba-tiba terdengar suara ledakan dan mobil jadi mogok. Nah, setelah kita evakuasi di lokasi, kita cek untuk motor van ternyata mati. Terus yang parahnya lagi, nah ini radiatornya kan sampai pecah karena memang untuk tipe radiatornya kan dia bukan yang logam ya, jadi dia pakai yang material plastik lah. Nah, memang kebanyakan radiator tipe sekarang itu memang materialnya plastik ya, kayak yang mobil-mobil lama yang masih pakai kuningan atau apa itu ya, aluminium mungkin ya. Nah, jadi mungkin untuk pelajaran buat teman-teman, kalau kita nyetir, kadang kan kita nggak 100% bisa fokus di speedometer. Nah, kalau tiba-tiba mengalami AC yang tiba-tiba nggak dingin atau tiba-tiba kurang dingin lah ya, itu coba notice pertama pandangan kita atau fokus kita dilempar ke speedometer dulu. Kira-kira dari jarum temperaturnya dia naik nggak, atau dari indikator digital yang warna merah dia nyala nggak. Kalau kejadiannya kayak gitu, berarti kan itu yang rusak bukan sistem AC-nya, tapi di mobil kita sedang ada masalah di area temperatur. Jadi temperaturnya sudah panas atau terlalu panas, overheat ya. Nah, jadi kalau di situasi kayak gitu berhenti dulu. Terus memang langkah yang paling tepat itu panggil bengkel atau mekanik, karena untuk menganalisa mungkin bisa kita pakai analisa sederhana, tapi memang akurasi dari hasil analisanya kan kurang 100%. Kalau teman-teman mau coba menganalisa pun nggak ada masalah. Jadi ketika indikator udah naik, terus mobil diberhentiin, kalau udah stay di parkiran, coba dinyalakan mesin, terus dinyalain AC dinyalain, itu kira-kira kipasnya muter nggak. Kalau yang tipikalnya kipas tunggal itu gampang banget ketahuannya. Kalau kipasnya itu muter, berarti dia dari motor van normal, jadi kemungkinan ada penyebab yang lain. Kalau untuk yang mobil ini kan kipasnya ganda nih, jadi ada kipas mesin sama kipas ekstra fan AC. Nah, kalau di AC dua-duanya nyala, berarti nggak ada masalah di area kipas, masalahnya di area yang lain. Tapi kalau kita on kan AC terus ada kipas yang mati, nah berarti itu penyebab awalnya biasanya dari motor fan yang mati. Karena memang motor fan itu kadang di kasus overheat itu motor fan yang paling sering nyolong. Jadi kadang nggak ada indikasi lemah atau gimana, tahu-tahu mati aja di tengah jalan gitu ya. Memang kalau untuk kasus-kasus overheat sih agak mengagetkan teman-teman, agak mengagetkan. Dan biasanya kalau kita udah nyampe di efek domino, jajannya lumayan banyak. Apalagi kalau 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 kebetulannya itu beruntun, jadi dari usia mobil yang sudah berumur ditambah overheat parah sampai mogok, itu biasanya paling sering bisa kena di area piston atau di buringnya. Lebih seperti itu, karena proses pemuaian panas berlebih kan ya, jadi pemuaian terus di piston sama buringnya sampai koplak lah, biasanya sampai koplak. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita simpulkan. Kalau teman-teman tiba-tiba di jalan mengalami AC yang tiba-tiba nggak dingin atau kurang dingin, coba deh dinotis, siapa tahu itu ada overheat di mobil kita. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu, lebih baik berhenti, kita coba pastiin ada nggak kebocoran air, terus masih aktif nggak kipasnya. Cuman kalau memang saran yang terbaik, kita komunikasikan sama teknisi langganan, jadi nanti hasilnya lebih fix dan kita nggak ada salah penanganan. Karena ketika mobil mengalami overheat,
secepat mungkin kita tangani dengan benar, resikonya semakin kecil. Jadi itu ya teman-teman,